What's up guys, welcome back to channel Ugo. Pada video kali ini kita bakal bahas sebuah token yang baru diluncurkan pada akhir Juli 2021 yang lalu, di mana mereka sudah meluncurkan 4 proyek dalam 120 hari peluncurannya. Token ini adalah salah satu dari beberapa token micin potensial yang sempat naik mencapai 12.000%. Apalagi harganya masih di bawah Rp1 ya. Mungkin bakal memberikan kesempatan luar biasa untuk kita simpan token ini lebih lama di dalam wallet kita. Nah, kripto ini bernama Bitgert yang dulu namanya Bitrise, di mana mereka baru-baru ini melakukan rebranding dari Bitrise menjadi Bitgert. Nah, jadi di sini saya membaca pada FX News Global bahwa Bitrise Coin rebrand to Bitgert, yang mana dikatakan akan menjadi the next Solana ya. Nah, di sini kenapa mereka melakukan rebranding dari Bitrise ke Bitgert? Mereka memberikan 3 alasan kenapa mereka melakukan rebranding dari Bitrise ke Bitgert. Jadi alasan yang pertama adalah untuk memungkinkan pendaftaran badan hukum di Pulau Cayman, yang mana akan membuka kunci ekosistem pertukaran dan juga blockchain yang akan datang. Di mana ini adalah 2 produk utama yang dikembangkan oleh tim Bitgert yang diharapkan diluncurkan pada kuartal pertama 2022 ya, yaitu di sekitar bulan Januari sampai dengan Maret. Nah, alasan kedua untuk memperbaiki tim. Namun ini tidak akan menjadi doxing publik melainkan doxing pribadi, di mana hanya investor yang memiliki akses informasi tentang tim. Dan alasan yang ketiga adalah meningkatkan pengakuan global terhadap proyek-proyeknya. Nah, soal rebranding dari Bitgert ini kalian juga bisa temukan di Twitter milik Bitgert di @bitgertbryce. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut tidak mempengaruhi kontrak address-nya, harga dan simbolnya. Jadi simbolnya tetap di Bryce ya, BRISE. Lalu apa itu Bitgert? Proyek apa saja yang dilakukan Bitgert dari awal peluncurannya pada Juli 2021 yang lalu? Dan kenapa Bitgert layak untuk kita pikirkan sebagai token micin potensial yang akan membawa keuntungan besar? Nah, untuk kalian yang masih menonton, jangan beranjak dulu, karena ke depan kita bakal cek lebih dalam lagi mengenai Bitgert, supaya kita tahu apakah Bitgert ini layak untuk kita beli. Oke, kita lanjut lagi ke video. Bitgert adalah organisasi crypto engineering yang berfokus pada produk teknologi blockchain dan solusi audit, di mana token Bitgert dengan kode Bryce (BRISE) yang menguntungkan investor dengan mempertaruhkan hadiah BUSD dan smart contract yang dibangun di atas Binance Smart Chain. Nah, ada hal menarik di dalam Bitgert tokenomics-nya ya. Di sini kita lihat bahwa ada buyback system atau sistem pembelian kembali, yang mana membantu pertumbuhan harga token sehingga membuat token lebih langka dan tentunya berdampak pada kenaikan harga token. Jadi, pada sistem pembelian kembali ini atau buyback, nantinya token yang dibeli tersebut akan di-burn sehingga membuat maksimum supply-nya yang akan berkurang dan tentunya akan menjadikan harga dari token Bryce ini meningkat. Dan 2 hal di atasnya ini juga cukup menarik. Jadi ada static reward. Jadi kalian akan mendapatkan reward sebesar 4% dari setiap transaksi dalam BUSD hanya untuk staking ya. Nah, untuk yang belum tahu staking itu, kalau di dalam mata uang fiat atau mata uang kita di kehidupan sehari-hari itu ada yang disebut deposito ya. Pastinya kalian sudah sering mendengar deposito. Jadi staking ini mirip dengan deposito. Kita akan mendapatkan bunga setiap tahunnya dengan kita menyimpan token Bryce ini. Nah, untuk staking nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Lalu berikutnya ada auto paid every minute. Jadi di sini ada pembayaran otomatis setiap menitnya ya. Kalian bisa melakukan klaim setiap menitnya itu secara otomatis dengan melakukan staking token ya. Jadi ada hubungannya dengan yang tadi ini, melakukan staking token itu di dalam platform staking mereka. Nah, ini juga nanti kita bakal lihat lagi lebih dalam. Oke, selanjutnya kita cek roadmap dari Bitgert ya, apa saja yang sudah dilakukan. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri di dalam websitenya yaitu di bitgert.com. Tapi hal yang perlu kita garis bawahi adalah mereka sudah terlisting di CoinGecko dan juga CoinMarketCap ya. Lalu mereka juga sudah mengembangkan Depp Wallet dari Bitgert. Nanti kita lihat lebih dalam lagi mengenai Depp Walletnya. Dan juga roadmap yang terakhir yang belum berjalan itu target mereka adalah 100.000 holders ya. Untuk saat ini yang sudah saya baca di dalam BSC Scan, mereka sudah berjumlah 69.600 holders ya. Nah, berikutnya bakal ada roadmap versi kedua di mana mereka akan melakukan hal besar lainnya seperti relay chain, parachain, dan smart contract. Dan saya juga mendengar bahwa nanti Bitgert akan di-listing di top exchange besar dunia yaitu di KuCoin dan juga di Get.io. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam white papernya. Nah, untuk white paper dari Bitgert kalian juga bisa baca-baca di sini supaya lebih jelas ya. Nah, di sini dijelaskan juga mengenai tokenomics-nya yaitu total 12% transaction fee. Lalu kemana saja transaction fee tersebut? Yaitu 5% untuk buyback tax dan 3% ke marketing tax. Lalu 4% untuk BUSD distribution tax.
Jadi ini adalah tokenomics yang saya jelaskan tadi ya. Nah, inilah metode buyback yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang lainnya ya, kalian bisa baca sendiri. Nah, berikutnya adalah produk-produk yang sudah diluncurkan oleh Bitgert, yaitu Audit Solution with Leaderboard Support, yang diluncurkan pada 27 Agustus lalu. Lalu ada Bryce Debt Wallet, dan ini juga diluncurkan pada 28 Oktober yang lalu. Ada Bryce Revenue Sharing Staking Program, itu diluncurkan 7 Desember kemarin ya. Yang terakhir itu ada Bryce Swap, yang juga diluncurkan pada 7 Desember yang lalu. Nah, berikutnya adalah salah satu proyek yang dijalankan oleh Bitgert, yaitu melakukan Advanced Blockchain Audit Solution ya. Jadi di sini sudah ada banyak sekali token-token yang sedang diaudit oleh Bitgert. Kalian bisa lihat sendiri di halaman project audit leaderboardnya ya. Oke, sekarang kita coba cek ke halaman stakingnya ya. Nah, ini halaman dashboard dari Bryce Staking. Nah, di sini kalian perlu menghubungkan wallet kalian. Ada pilihannya, silakan kalian cek saja langsung. Juga terdapat kalkulator untuk kalian bisa menghitung berapa kira-kira profit yang kalian peroleh di sini dalam melakukan staking. Jadi di sini kalian perlu menghubungkan wallet kalian terlebih dahulu ya untuk menggunakan kalkulatornya, sehingga kalian bisa memperoleh angka berapa kira-kira keuntungan yang kalian dapatkan dengan menggunakan program dari staking Bryce ini. Kalau kita lihat di sini, dalam 30 hari kita bisa memperoleh mencapai 6%. Lalu kalau 60 hari itu mencapai 13%, 90 hari mencapai 20%, dan 180 hari itu mencapai 45% ya untuk returnnya. Jadi nanti token Bryce kita yang sudah kita beli itu akan dikunci itu selama batas waktu yang sudah kita tentukan di sini. Pilihannya yaitu 30 hari, 60, 90, dan 180. Di sini sudah terlihat sampai kapan akan dikunci ya. Misalkan yang 30 hari berarti dikuncinya sampai tanggal 20 Januari 2022 sampai jam 9.47, dan return yang kemungkinan kita dapatkan adalah mencapai 6% ya. Nah, menurut saya program stakingnya ini lumayan ya, ketimbang kita menghold sebuah token tanpa di staking. Kita tidak memperoleh apa-apa ketika market sedang mengalami penurunan ya. Sedangkan jika kalian menggunakan staking, ini sudah bisa kita pastikan kalau kita akan mendapatkan profit sesuai dengan persentase return yang sudah ditentukan ya. Jadi di saat token yang kita hold sedang nyangkut, kita tetap memperoleh keuntungan dari sini. Oh ya, di sini juga dijelaskan bahwa di dalam Bryce Calculator itu kita akan mendapatkan mencapai 80% dalam 1 tahunnya ya. Jadi sangat menarik sekali. Oke, sekarang kita coba cek ke halaman walletnya ya. Nah, mereka sudah ada di Play Store dan coming soon untuk App Store. Jadi untuk iOS atau pengguna Apple itu belum bisa ya. Jadi ini masih diproses. Nah, ini menurut saya keren ya. Kita bisa memantau chart dari setiap token atau koin dan juga melihat harga. Kalau harga udah biasa ya, seperti di Trust Wallet pun kita masih bisa melihat harga dari sebuah token ataupun koin. Cuman untuk chart, saya rasa di Trust Wallet itu nggak bisa. Jadi bagus sekali kalau emang bisa melihat chart langsung di dalam walletnya. Mungkin nanti kita bakal coba apakah benar ya bisa melihat chart langsung dari Bryce Wallet ini. Nah, berikutnya why choose Bryce Wallet? Kenapa kita memilih Bryce Wallet? Jadi apa saja sih keunggulannya dari wallet-wallet yang lainnya? Jadi seperti yang tadi ada chart support. Nah, di sini dijelaskan lagi ya bahwa ada chart supportnya. Selanjutnya friendly interface. Jadi untuk kalian yang masih pemula atau awam di dunia kripto mungkin ini sangat bagus. Jadi kalian lebih mudah untuk memahami aplikasinya dari sisi tampilan. Lalu berikutnya inbuilt depth browser, itu sama seperti wallet lainnya. Ada custom token, secure integration, swap support. Nah, itu jadi yang paling penting menurut saya adalah chart support. Kita bisa memantau chart ya. Jadi kalau benar ada chart support ini akan sangat bagus ya. Dan saya rasa Bryce Wallet akan menjadi Trust Wallet killer. Oke, sekarang kita coba aplikasinya ya. Gimana tampilan aplikasinya. Jadi untuk kalian yang menggunakan Android itu langsung saja ke Play Store. Oke, setelah masuk ke Play Store kita ketik saja Bryce Wallet ya. Nah, yang ini dia aplikasinya Bryce Crypto Wallet. Oke, kita langsung install. Dan kalau sudah langsung saja tekan open ya. Ya, ini dia tampilan awal dari aplikasi Bryce Wallet. Jadi di bagian bawah itu ada 2 tombol, yaitu import using seed phrase dan juga create new wallet. Di sini kita tekan create new wallet saja. Nah, yang paling atas itu bikin account name kalian atau nama akun. Lalu untuk password kalian juga bebas membuat password kalian sendiri, kita buat langsung. Lalu kita tekan sign in with Face ID, lalu centang I understand, selanjutnya tekan tombol next. Oke, di sini ada tulisan secure your wallet. Jadi mungkin ini keamanan berlapisnya ya. Oke, tekan saja tombol next. Tap to refer your seed phrase. Jadi tekan tombol view ini ya, men-screenshot halaman ini untuk kata-kata yang diurutkan ini. Jadi ada 12 kata yang nanti harus kalian urutkan sesuai dengan phrase-nya ya.
sesuai dengan urutan yang diberikan saat ini. Nanti berikutnya untuk kode keamanan itu kalian wajib memasukkan ke-12 kata ini sesuai urutannya masing-masing ya. Nah, jika sudah kalian tekan tombol continue. Nah, di sini untuk mengkonfirmasinya kita perlu memasukkan yaitu kata keempat, kata kedua, dan kata ke-11 untuk saya sendiri ya. Jadi mungkin di sini tampilannya akan berbeda dari HP kalian ya. Oke, di sini saya akan masukkan urutannya sesuai dengan yang diminta. Nah, jika kalian sudah memilih 3 kata yang diminta, kalian lanjutkan menekan tombol import ya. Oke, di sini tampaknya saya sudah berhasil, dan jika sudah kalian tinggal tekan tombol done yang ada di bawah ya. Nah, jadi seperti ini ya tampilan untuk Braze Wallet. Di bawah sini ada tombol Add Custom Token. Nah, di sini sama seperti Tas Wallet, kalian bisa menambahkan token secara custom dengan menginput kontrak address-nya ya. Nah, untuk chartnya kita bisa lihat di tombol yang tengah ini ya. Coba kita cek dulu. Oke, jadi ini tampilannya. Nah, ini network-nya di Ethereum ataupun Binance Smart Chain ya. Lalu pilihan tokennya, market cap, token info. Untuk token yang lain itu gimana ya caranya? Lalu ini, ini pairnya. Jadi pilihan pairnya Braze WBNB untuk Braze BUSD dan juga Braze USDT. Coba kita cek di Braze BUSD ya. Tap to view chart. Wah, ini gimana ya? Coba kita cek yang lain. Coba pair yang lain ya. Di Braze SafeMoon mungkin. Wah, ternyata juga sama. Mungkin ini perlu ditingkatkan juga ya untuk chartnya. Sebetulnya ini sudah sangat bagus kalau di walletnya itu bisa melihat chart juga ya. Dan mungkin untuk pihak Bitgert perlu melakukan update atau perlu melakukan perbaikan lagi pada chart yang ada di dalam Braze Wallet ya. Oke, paling tidak dengan memberikan informasi chart di dalam wallet, ini membuat Braze Wallet itu berbeda dari wallet-wallet lainnya ya. Dan ke depan pastinya akan diperbaiki lagi untuk kinerja dari Braze Walletnya. Oke, selanjutnya kita cek Bitgert yang ada di CoinMarketCap ya. Apakah benar sudah di listing? Oke, di sini ada Bitgert dengan simbol Braze. Harga saat ini yaitu di harga 0,00 sekian-sekian 1581 ya. Jadi ada 60 di belakang koma. Dan saat ini sedang mengalami penurunan sebesar 6,10%. Lalu market cap-nya adalah di 67 juta dolar. Lalu maksimum supply-nya itu ada di 1 quadrillion. Ini sama seperti Shiba Inu dulu ya. Dan jika kita lihat chartnya pada tanggal 13 Agustus, token Braze itu menyentuh ATH atau harga tertinggi sepanjang masanya itu di harga 0,0000004052. Dan dia bergerak dari tanggal 11 ke tanggal 13 itu selama 2 hari, kenaikannya mencapai 12.000% ya. Lalu setelah tanggal 14 mengalami penurunan yang cukup dalam, itu mencapai 10.000% ya. 0,0000001828, jadi ada 7 nol di belakang koma ya. Ketika menyentuh ATH itu ada 6 nol di belakang koma. Artinya ini penurunan mencapai 10.000%. Dan berikutnya ada kenaikan-kenaikan sedikit hingga akhirnya kembali mengalami kenaikan, namun belum menyentuh ATH tertinggi sepanjang masa yang terjadi pada bulan Agustus lalu ya. Jadi ini baru saja meningkat di bulan November kemarin tanggal 1 ke harga 0,000007, yang mana dari tanggal 27 Oktober sampai dengan 1 November itu selama 5 hari itu mengalami kenaikan sebesar 2000% lebih ya. Lalu saat ini sedang mengalami penurunan, jadi sepertinya ini adalah waktunya kita membeli sehingga nanti kita akan memperoleh profit ribuan persen, mencapai titik seperti yang sebelumnya, atau bahkan jika mencapai ATH tertinggi sepanjang masa yang terbaru lagi, tentunya itu profitnya akan mencapai puluhan ribu persen ya, seperti yang sebelumnya terjadi di Agustus yang lalu. Nah, jika kita cek di CoinGecko juga sudah muncul ya. Sudah di listing juga di CoinGecko seperti yang ada di roadmap-nya. Nah, jadi untuk kalian yang ingin membeli untuk harga saat ini kan itu ada 6 nol di belakang koma ya, diikuti dengan angka 149.000 sekian. Nah, sekarang kalau kita lihat chartnya dalam CoinGecko itu titik support ada di sini dan juga di sini ya. Jadi kita bisa membeli, kalau saya rekomendasikan itu di area ini. Jadi di harga 0,00000039,449. Jadi ada 7 nol di belakang koma, lalu diikuti dengan angka 39.449. Nah, itu adalah titik support yang menurut saya yang paling bagus ya. Jadi kita tunggu penurunannya lagi. Ketika turun mencapai harga yang ada di area
supportnya ini kalian bisa melakukan pembelian di PancakeSwap ataupun dari Braze Wallet ya. Itu sangat mudah, dan jangan lupa selalu do your own research karena saya bukan seorang financial advisor. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.